Saya lanjutkan kembali dua sisi pemirsa dan kita akan langsung ke Bung Abalin. Bung Abalin, kita tahu ini lembaga KPK ini adalah lembaga yang diharapkan untuk bisa melakukan pemberantasan korupsi ya. Namun seperti yang Mas Boyamin bilang tadi, ini telah terjadi pengkhianatan dalam pemberantasan korupsi, tambah lagi bertubi-tubi nih kasus yang melanda KPK ini, kontroversi yang ditimbulkan oleh pimpinan KPK. Bagaimana Istana merespon ini? Presiden sudah melihat ini, ada komentar nggak? Ini tahan-tahan sedikit ya bulan Ramadan, karena ini kan baru diduga. Kalau baru diduga, jangan orang itu cepat memberikan title, pengkhianat lah, segala macam. Jangan, sabar-sabar ya. Soal sprindik ini juga kan bukan pertama kali kan. Saya cuma mau flashback aja sedikit, kasus Anas Urbaningrum dahulu, itu belum tersangka loh. Tapi kita sudah tahu di ruang publik itu sprindiknya, belum diperiksa. Saya tidak tahu pada periode mana itu. Artinya apa? Mari kita jaga dengan baik supaya kalau masih menduga, orang masih punya menduga kan, biarlah proses ini dulu berjalan dengan baik. Makanya saya kasih apresiasi tadi bahwa ada upaya untuk melaporkan berdasarkan ada dugaan dari data kebocoran yang ada, maka jangan ada orang memberikan penilaian dulu yang macam-macam. Itulah perlunya agama mengajarkan orang untuk tabayun, check in recheck. Biar dulu proses ini berjalan supaya apa? Supaya kita mendidik publik, kita mendidik orang banyak. Karena yang berdiri di situ adalah orang-orang hebat, orang-orang yang terpelajar. Jadi cara kita seperti itu, mendidik orang ya, supaya saya kira ini tahan-tahan dulu karena bulan suci Ramadan. Jangan dulu kita menilai macam-macam. Menilai pengkhianat lah, apalah segala macam. Ya sabar, Kang Mas. Bang Ali, tadi Anda menyinggung soal sprindik Anas ya. Saya ingat itu karena saya sempat dipanggil oleh Komite Etik KPK. Dugaan kebocoran. Ya. Padahal itu tidak ada pembocoran kepada saya sebagai wartawan saat itu. Tapi untuk dugaan itu saja sudah dipanggil langsung oleh Komite Etik KPK. Artinya nggak salah dong kalau untuk kasus ini. Makanya saya bilang. Juga dilakukan ya Anggia, makanya saya bilang jangan dulu kita terlalu banyak cerita karena kita pernah berkuasa di tempat itu. Jangan terlalu cepat kita memberikan penilaian yang tidak benar karena ini masih menduga. Karena periode-periode yang lalu, saya tidak tahu berapa ratus tahun yang lalu itu ada pimpinan KPK, ada KPK juga membocorkan atau kita sampai di tengah-tengah masyarakat tentang sprindik, bahkan belum ditersangkakan itu seorang Anas Urbaningrum kan. Jadi sabar-sabar dulu, ini prosesnya sedang berjalan dan kita punya tanggung jawab loh, mendidik masyarakat, mendidik publik, mengedukasi. Oke, baik. Mari kita berikan saya tangkap poinnya, walaupun saya harus luruskan ya, pada saat itu seingat saya tidak ada pembocoran ya, tapi kemudian hasilnya berbeda. Nah, Prof. Suparji. Tapi gini, waktu itu di proses Dewan Etik, sekretarisnya Abraham Samad dipecat karena dialah yang diduga, yang dituduh dan diputuskan membocorkan surat perintah penyelidikan itu. Jadi ada treatment waktu itu dan Abraham Samad dilepaskan karena memang yang membocorkan sekretarisnya dipecat. Jadi ingat persis itu. Maksud saya ini juga kena sanksi ya, pelanggaran ringan pada waktu itu. Diperiksa ke Metikta. Ya, jadi ada proses itu. Ya, maksud saya ini untuk kasus itu saja langsung bertindak nih Komite Etik. Apalagi untuk ini ada dugaan kebocoran atau pembocoran dokumen penyelidikan. Apakah tidak juga bisa mendapatkan treatment yang sama? Jadi jatuhnya ini pelanggaran etika atau justru tadi pelanggaran pidana kalau Anda melihatnya juga? Saya kira bisa kedua-duanya masuk ya. Tinggal bagaimana proses pembuktiannya. Tapi sekali lagi memang untuk refleksi kaitannya dengan pimpinan KPK, hampir setiap periode itu selalu ada pelanggaran etik ya. Termasuk salah satunya tadi ketika kasus sprindik bocor, itu yang kena sanksi selain pegawai, pimpinan, bahkan pimpinannya juga dua yang kena waktu itu. Ada yang mencabut parafnya, yang kemudian juga kena sanksi dari pelanggaran etik karena melakukan pencabutan paraf tadi itu. Nah untuk kasus ini saya kira kaitannya dengan soal pantas dan tidak pantas, kategori pelanggaran etik saya kira masuk unsurnya di situ. Pada satu sisi adalah unsur pidananya bisa masuk juga katanya dengan adanya hubungan langsung dan tidak langsung dengan tersangka atau pihak-pihak lain yang proses
perkaranya sedang berlangsung. Bisa kena pasal 36, junto pasal 65, atau kaitannya dengan pasal 112 KUHP, kaitannya dengan pembocoran dokumen. Maka akan lebih baik untuk mencegah fitnah, sesuai dengan prosedur yang berlaku, kita tunggu proses laporan-laporan tadi itu agar cepat adanya kepastian hukum. Saya kira bagian dari rasa mencintai tadi adalah bagaimana kita sama-sama menjaga marwah KPK. Salah satunya adalah integritas, moralitas, independensi, tidak terpengaruh oleh siapapun, dan bagaimana bekerja secara profesional. Dan kalau Anda melihat kemungkinan untuk diproses secara hukum harusnya bisa ya? Bisa, karena sekali lagi dalam rangka melakukan klarifikasi, melakukan penyelidikan, ada unsur pidananya atau tidak. Tapi, kalau memang ada unsur pidana, nah naik ini pada penyidikan. Berkaitan dengan klarifikasi nih, malam hari ini pemirsa kami juga mengundang pimpinan KPK atau perwakilan KPK untuk hadir berdiskusi, tapi tidak ada yang mengkonfirmasi untuk bisa hadir di sini gitu loh ya. Kemarin sudah sempat ada cuman belakangan tidak bisa hadir gitu. Padahal ini penting sekali untuk publik untuk tahu ya. Nah Mas Yudi, tadi Prof. Suparji sudah menyebutkan ini tidak hanya etik nih, ada potensi pelanggaran pidana untuk pembocoran dokumen ini. Apa kemudian yang bisa dilakukan nih kalau udah begini nih? Mas Boy kan sudah melaporkan tapi peristiwanya. Polisi bisa langsung bertindak kah untuk mengambil ini kalau menurut Anda? Ya, kalau kita lihat di pemberitaan kan sudah banyak yang melapor ke kepolisian ya. Bahkan termasuk Pak Endar sendiri kan diinformasikan melaporkan juga di Dewas gitu kan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang sudah bisa menganalisis ini ada potensi ya terjadinya tindak pidana berkaitan dengan undang-undang KPK, yaitu berhubungan langsung atau tidak langsung terkait dengan perkara yang ditangani. Mengapa? Karena memberikan dokumen kan pasti ada hubungan. Ya kan? Pasti kenal dong, nggak mungkin ngasih dokumen ke orang yang nggak kenal. Betul, gitu. Itu pertama. Kemudian kedua, bagaimana dokumen itu bisa berpindah? Ya kan, apakah melalui transfer file, ya, misalnya dari WhatsApp gitu kan, soft copy-nya, atau tiba-tiba ketemu ngasih dokumen nih, ya kan? Sambil mungkin dijelaskan. Karena tadi benar yang dikatakan Bang Boy ya, bahwa gini, penyelidik sudah capek-capek untuk bekerja, ya kan, melakukan pemantauan, surveillance, ya kan, dan lain sebagainya. Tiba-tiba ketika dibocorkan ya bubar gitu kan, bahkan yang ekstrim gitu ya, ngapain sih dibocorin, langsung aja TO itu ajak aja expose bareng kita gitu kan. Kalau saking ekstrimnya gitu kan, ngapain gitu kan, karena menurut saya ya kalau udah begitu ya stop aja kasusnya gitu kan. Nah tapi kan yang menarik sekarang ya, saya berharap bahwa tadi benar dikatakan Bang Boy, kalau kita melihat ya dua potret dokumen itu kan sangat penting karena terkait dengan tambang, ya kan, artinya kita bisa melihat bagaimana carut-marut pertambangan yang ada di Indonesia, kemudian yang kedua bagaimana dampak dari pertambangan dan sebagainya yang yang ilegal misalnya ya, masyarakat sering demo dan sebagainya karena pengaruh lingkungan. Nah isu ini teman-teman KPK sedang bekerja loh menyelamatkan. Ingat, korupsi adalah kejahatan luar biasa. Maka justru ya orang-orang yang membocorkan dokumen ini hukumannya pun juga harus sangat luar biasa. Ya itunya bukan hanya etik. Benar kata Prof bahwa kalau etik kan patut atau tidak patut. Ya kan sanksinya paling ya diberhentikan gitu kan. Jadi tidak ada efek bagi dianya secara efek badan misalnya pemenjaraan seperti pidana. Kenapa? Karena ini buat efek jerah, Mbak. Jangan sampai nanti ditemukan di tempat lain ada dokumen-dokumen lain. Karena memang kali gini, kalau kita lihat kasus ini kan sebenarnya tungkin. Kasusnya mungkin orang menganggap wah ini yang kena 10 orang misalnya pegawainya nggak ada yang high level misalnya eselon 1 gitu kan. Tapi ternyata dari kasus kecil ini ditemukan kasus yang lebih besar, yaitu pembocoran dokumen dari internal KPK. Seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi karena kalau kita lihat memang kontroversi yang terjadi di lembaga anti rasuah ini bukan yang pertama kali. Sudah banyak sekali. Lalu bagaimana untuk menghindari hal ini terjadi? Usai jeda, kami akan kembali saat lagi.